Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you? I hope you are feeling well today. Yes, come back with me in English class. Exactly, everyone has experience. And the experience can be the unforgettable moment in our life. Ya, pengalaman itu bisa menjadi momen yang tidak terlupakan di dalam kehidupan kita. Bisa berupa happy moment. For example, you got the first winner in competition. Atau juga sad moment because of there is something wrong that happened. Atau juga amazing or interesting moment. Karena kalian merasa itu pertama kali kalian alami di dalam kehidupan kalian. Nah, if you want to share the story or experience to your friend or somebody else, how is the way to retell the story or experience on the past? Yaps, bagaimana sih caranya kita ingin menceritakan ulang cerita atau pengalaman yang sudah lampau itu? Nah, ini ada hubungannya dengan materi kita kali ini, yakni tentang recount text. Yes, we would like to discuss about recount text. Recount text is a text which retells event or experiences in the past. Jadi, recount text itu adalah sebuah teks yang mana untuk menceritakan ulang kejadian atau pengalaman di masa lalu. Recount text includes what happened, who was involved, where it took place, when it happened, and why it occurred. Jadi di dalam recount text itu meliputi apa yang terjadi, siapa yang terlibat, di mana kejadiannya, kapan kejadiannya, dan mengapa itu bisa terjadi. For example, your friend asks you about the holiday last week, and actually, you spent the holiday in Malang. Nah, di situ kalian bisa menceritakan tentang apa yang kalian lakukan ketika liburan. Bersama siapa kalian liburan, di mana lokasinya, kemudian kapan. Itu bisa berupa tanggal, hari, dan juga mengapa kalian memilih liburan di tempat itu. Next to purpose of recount text. Purpose of recount text is either to inform or to entertain the audience. Jadi tujuan dari recount text itu adalah diantaranya untuk memberikan informasi atau menghibur audiens. Next to generic structure of recount text. Recount text has three generic structures. The first is orientations or introductory paragraph. In orientation, introduce the topic or event. This paragraph introduces who, what, where, when, why, and possibly how. Nah, pada bagian orientation ini juga disebut dengan paragraf perkenalan karena memperkenalkan topik atau event yang akan dibahas. Nah, di bagian paragraf ini juga memperkenalkan siapa, apa, di mana, kapan, bagaimana, dan bagaimana kemungkinan yang lain. The second generic structure of recount text is events. Event, this is where the recount is told in chronological order, the order that the events happened.
Nah, jadi pada bagian event ini menceritakan rangkaian cerita dari topik yang akan dibahas, atau apa saja rangkaian kejadian yang terjadi. The third generic structure of recount text is reorientation. In reorientation, the writer or speaker can give personal opinions about the topic or events. Nah, jadi pada bagian reorientation ini, penulis atau pembicara memberikan pendapat secara personal tentang topik atau kejadian yang dibahas. Hal yang perlu kalian ingat dari recount text adalah the factual information in recount must be accurate. Nah, jadi informasi yang ada di recount text itu informasinya harus benar-benar akurat, bukan hanya karangan belaka. Recounts can also include the speakers or writers' personal talks on the event or topic. Jadi di recount text itu juga berisi tentang pendapat personal dari pembicara atau penulis tentang sebuah topik. Sehingga meskipun sama topiknya, antara orang yang satu dengan yang lainnya itu tulisannya tidak akan sama karena berisi pendapat atau personal talk dari penulis atau pembicara. Recount texts are written in the past tense because they tell about something that has already happened. Jadi, recount text itu merupakan jenis tulisan yang isinya berupa bentuk kalimat yang sudah lampau karena menceritakan sesuatu yang sudah terjadi. Next to language feature of recount text, atau bahasa apa saja yang biasanya digunakan di dalam recount text. Yang pertama yaitu introducing personal participant. Maksudnya adalah memperkenalkan diri secara personal. For example, I, my group, my parent, my best friend. Yang kedua yaitu using chronological connection, yakni menggunakan penghubung cerita. For example, then, first, second, third, the last. Language feature selanjutnya yakni using simple past tense. Jadi di sini sudah jelas karena pada recount text itu menceritakan tentang sesuatu yang sudah terjadi, maka menggunakan simple past tense, yakni bentuk kalimat di masa lampau. Nah, ini merupakan contoh dari recount text of personal experience, pengalaman pribadi, yaitu berjudul come late, datang terlambat. Pada bagian orientation di sini memperkenalkan topik atau pengalaman yang akan dibahas. Sedangkan pada bagian event ini diceritakan secara detail lagi rangkaian-rangkaian cerita mengapa si penulis itu bisa terlambat. Nah, pada bagian paragraf kedua di situ kan sudah jelas bahwa dia terlambat karena bangun pada jam 6.30. Kemudian dia kehilangan kunci sepeda motornya. Pada bagian paragraf terakhir itu adalah reorientation, di mana pada bagian reorientation itu berisi pendapat atau personal talk dari si penulis atau pembicara. Nah, bagaimana? Udah tahu kan apa itu recount text?
I hope you understand well about the material. I think enough for English class today. Thank you very much for your attention. And I'm so sorry if I have many mistakes. See you next time. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.